Baik teman-teman sekalian, kali ini kita melanjutkan yaitu FR Pi ya teman-teman. Yang mana FR ini real dari saat tes SKB Pi pada saat tes CPNS di tahun 2019-2020 kemarin ya, angkatan 2019 ya. Dan juga di sini kemarin itu P3K juga bertepatan serempak dengan tes CPNS ya. Jadi untuk P3K Pi soalnya itu bisa berbarengan dengan soal Pi yang kemarin. Jadi langsung saja teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih kita berdoa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lanjut ke soal nomor 1. Gerakan Islam Mata Liul Anwar. Mata Liul Anwar atau MA ya, di Pandeglang, Banten, fokus pada pendidikan dengan mendirikan perguruan tinggi dengan nama pilihan A yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Pandeglang, B Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pandeglang, C itu Universitas Mataul Anwar Pandeglang, D itu Universitas Mataul Anwar di Banten. Ya dia lupa ya teman-teman, karena banyak sekali ini panjang ya. Jadi KJ-nya itu adalah C teman-teman, yaitu Universitas Mathalil Ul Anwar di Pandeglang. Mathalil Ul Anwar ya. Ayo ke soal nomor 2. Di sini ada disajikan ayat gundul ya, gundul ayatnya teman-teman, tidak ada menggunakan fathah ataupun dhamma apapun, jadi gundul sekali. Yaitu tentang Ali Imran ini ya, ayat 159, yaitu sifat pemimpin sesuai dengan ayat tersebut apa saja. Jadi kita itu kemarin disuruh memilih. Jadi ada yang dapat yang ini teman-teman, yaitu pilihannya yang ada lemah lembut atau suka memaafkan atau bermusyawarah, itu kajinya ya. Jadi di sini Ali Imran, tolong teman-teman buka ayat 159 itu ya, tetapi dia di soal itu tidak bertasdid atau tidak berlemah apapun ya, tidak berfathah ya. Jadi dia gundul. Lanjut ke soal nomor 3, itu ada Imam Syafi'i, yaitu pendapat jamak qashar termasuk apa? Pilihannya, maksudnya Imam Syafi'i ini berpendapat jamak qashar itu bisa dilakukan termasuk dengan apa namanya itu berbagai kondisi, yaitu A itu rukshoh 16 parsak, B itu rukshoh 24 parsak, C itu azimah 16 parsak, D itu azimah 24 parsak, E itu lupa. Jadi kaji itu ada A ya teman-teman, yaitu 16 parsak itu sama dengan 88,6 km. Jadi itu ya menurut Imam Syafi'i. Silakan teman-teman membuka lagi searching jamak qashar itu yang bisa dilakukan di kejauhannya apa ya, rukso, ada apa nama tuh, rukso itu keringanan berapa seperti itu ya, 16 parsak gitu ya. Terus pemikiran Muhammad Abdul Wahab apa saja ya, yaitu ada jangan taklid kepada ulama, 2 itu membentuk negara demokrasi, 3 itu pintu jihad tidak terbuka tidak tertutup, 4 itu islamisasi dan nasionalitas umat Islam. Jadi pertanyaan yang termasuk pemikiran Abdul Wahab itu yang mana seperti itu ya. Yang kemarin seperti yang menjawab, yaitu kajiannya B, yaitu 1 dan 3. 1 dan 3 itu yaitu jangan taklid kepada ulama dan juga pintu ijtihad itu terbuka tidak tertutup. Itu ya teman-teman sekalian menurut pendapat Abdul Wahab. Nanti teman-teman itu disuruh pilih. Nanti seperti ini ya, misalkan di tafsir juga seperti itu ya. Nanti disajikan buku tafsirnya. Nah, menurut tafsir yang termasuk tafsir apa tuh Jalalain, tafsir apa saja seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu disajikan ayat suruh nyari tajwid yang ada 2 bacaan yang sama mana. Nah, pilihannya itu ada mad iwad, mad badal, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil, dan mad lain. Jadi nanti itu teman-teman lihat ayatnya ya teman-teman. Jadi di sini admin lupa ya, karena kemarin tadi itu kan sudah admin bahas seperti nanti itu yang tajwid itu masuk. Nah, namun kita itu disuruh nanti. Nah, di ayat tersebut mat apa namanya itu tajwid apa saja yang ada seperti itu. Nah, kita disuruh memilih itu termasuk mat apa seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi harus paham ya. Silakan teman-teman buka lagi mat iwad itu seperti apa, mat badal itu seperti apa, mat wajib mutasil seperti apa ya. Terus lanjut ke soal nomor 6. Bayan ayat tentang tata cara wudhu di
tapi hadisnya yang takrir, memperkuat. Pahami betul-betul arti ayatnya, pahami arti hadisnya. Jadi di sini yaitu fungsi dari hadis tersebut terhadap ayat itu apa ya? Kalau yang kemarin itu Al-Maidah keluar yang seperti admin bahas kemarin, silakan teman-teman lihat itu di soal admin yang kemarin itu lengkap ya teman-teman sekalian. Itu apa nama itu admin langsung buat soalnya kemarin. Jadi silakan teman-teman kita kali ini mengulas lagi FR yang mentahnya teman-teman sekalian. Kalau yang sudah admin bikin yaitu di video-video Pi yang sebelum ini. Banyak ya, silakan teman-teman cek di video admin yang sebelumnya. Nah, nanti itu seperti ayatnya itu Al-Maidah ayat 6. Sudah itu ada hadis tidak sah sholat tanpa berhadas. Seperti itu ya. Kalau sedang berhadas seperti itu. Jadi ibarat itu ayat hadis itu memperkuat dari ayat tersebut tentang wudhu ya. Ada yang wujah ya, membasuh muka sampai ke ilmu rofik itu ya, sampai ke siku-siku. Lanjut ke soal nomor 7. Disajikan dua gambar masjid persis yang sudah dibahas di atas. Nah, yaitu Masjid Cordoba dan Kubah Syakra. Tapi di pilihannya tidak ada Kubah Syakar, adalah adanya Al-Aqsa. Jadi ingat gambar masjidnya saja ya teman-teman. Yang kemarin, yang tadi itu sudah admin kasih ya kemarinnya. Ada gambar masjidnya lengkap itu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya dilarang mengganggu orang Quraisy yang berdagang. Penerapan dalam kehidupan sekarang pilihannya. A. Membuat BI impor, B. BI ekspor, C. Membuat visa bebas dagang, D dan E itu lupa. Jadi ini teman-teman sekalian, perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya dilarang mengganggu orang Quraisy yang berdagang. Penerapan dalam kehidupan sekarang itu pilihannya apa? Itu ya teman-teman. Silakan teman-teman mempelajari tentang Hudaybiyah. Ini keluar yang kemarin ya teman-teman sekalian. Silakan pelajari juga, insya Allah semoga soal ini keluar lagi ya. Itu kajiannya C ya, membuat visa bebas dagang ya. Jadi yang sebagaimana kemarin itu kita Indonesia ini mengikuti MEA ya. Jadi ada namanya bebas perdagangan global yang kemarin itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ini banyak yang tentang kekinian atau zaman saat ini seperti itu ya. Jadi ada juga nomor 9 yaitu dalil tentang proton dan neutron. Pilihannya disajikan ayat dan ada kata aswaj. Semua. Tapi tidak ada Yasin ayat 36 di situ tidak ada dan Az-Zariyat itu 49. Kurang sesuai dengan FR yang beredar. Tipsnya benar-benar pahami artinya karena banyak pengecoh. Ada ayat tentang bagian waris suami, masa idah istri dan lain-lain. Pilih yang menurut paling benar, aku pilih yang An-Naba ayat 8 yaitu wa khalaqnakum aswajan. Jadi log yaitu An-Naba ayat 8 ya tentang proton neutron itu tentang kalau tidak salah ini apa nama itu dijadikannya manusia itu berpasang-pasangan itu ya teman-teman sekalian. Terus nomor 10 ada kasus seorang yang selalu menyeberang selalu menyeberangkan anak-anak yang pulang sekolah termasuk pengalaman Asmaul Husna. Pilihannya apa? Nah ini ya tentang Asmaul Husna itu teman-teman tidak menyangkut materi tetapi di kehidupan sehari-hari. Itu kajiannya Al-Mu'min ya, yaitu memberi keamanan ya teman-teman. Jadi Al-Hakim, Ar-Razzaq, Al-Qadar, Al-Maul Husna kemarin itu masuk ya teman-teman. Kurang lebih itu 2 soal kemarin. Ada kita memberi kepada fakir miskin seperti itu, termasuk Al-Maul Husna apa itu ya. Terus untuk pedagogik kurang lebih sama tipsnya, benar-benar pahami teorinya karena banyak di sajian kasus dan jawabannya benar semua. Kita disuruh nyari jawaban yang hanya benar tapi sempurna. Tidak hanya benar tapi sempurna. Untuk yang pi pelajari FFR ya. Jadi itu ya teman-teman. Sudah itu ada juga di sini ya, yaitu kisah Rasulullah ketika memasuki Madinah bersama sahabat ya. Lalu sahabat itu bertanya apakah kudanya diikat atau dibiarkan saja, maka Rasulullah itu mengatakan ikat, sesungguhnya kamu termasuk orang yang bertawakal. Sudah itu hikmah yang dapat diambil dari hadis di atas adalah yaitu hanya tawakal, ikhtiar bagian dari tawakal, tawakal tidak perlu ikhtiar, D hanya ikhtiar. Jadi kajian itu B ya. Jadi kita itu berikhtiar namun bagian dari tawakal kita. Sudah itu kita melakukan dulu, ikat dulu, baru bertawakal seperti itu ya. Jangan kita melepaskan saja tanpa ada apa itu hanya tawakal saja seperti itu. Kita berikhtiar dulu karena Allah itu ingin kita itu
berikhtiar. Lanjut ke ya, di sini ada pedagogik ya. Pedagogik yang saat ini teman-teman sekalian, ini dari teman saya kemarin baru dapat ya. Jadi dia mengirim yaitu tentang pedagogik. Ini Ibu Rahima kalau tidak salah ya yang kirim ke saya kemarin. Yaitu pedagogik yang saya ingat itu redaksinya nggak persis sama, cuman intinya begini katanya. Dia tidak langsung memberi konkret lengkap ya, yang dia ingat saja seperti itu. Jadi itu ada guru melaksanakan penilaian untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan dan sikap termasuk dalam yaitu lupa fungsi penilaian, tujuan penilaian lupa yaitu tujuan dari penilaian. Guru itu melaksanakan penilaian untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan dan sikap termasuk dalam ya tujuan penilaian ya teman-teman. Terus penilaian berkesinambungan artinya. Nah, jadi berkesinambungan itu artinya itu menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian yang mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Jadi ini teman-teman, dia banyak lupa, namun silakan teman-teman pelajari tentang penilaian ya. Itu ada 8 kemarinnya, ada sahih, adil, apalagi itu ya objektif, akuntabel itu ya teman-teman. Silakan pelajari itu ya, sudah dibahas kemarin. Dan itu ada nomor 3 yaitu persepsi pada KD, toleransi beragama. Nah, KD-nya itu kondisi dasarnya itu toleransi beragama. Yaitu C, teman-teman, kegiatan beribadah di sekitar rumahnya. A itu siswa disuruh menganalisis keberagamaan, B itu sosial dalam beragama, C itu kegiatan beribadah di sekitar rumahnya. Jadi persepsi ini kita menanyakan ke anak-anak, langsung ibaratnya itu menyentuh apa namanya itu yang berada di sekitar dia saat kita memberi persepsi kepada anak-anak supaya sebelum pembelajaran anak-anak itu sudah menggambarkan oh seperti ini itu ya anak-anak sekalian ya Bapak Ibu sekalian. Terus lanjut yaitu fungsi alokasi waktu 1 jam pelajaran dibedakan berdasarkan lupa ya, jadi dia letak kajian itu mata pelajaran ya, mata pelajaran ini teman-teman yang mana fungsi alokasi waktu 1 jam pelajaran itu dibedakan berdasarkan bagaimana kalau mulu waktu berapa jam, kalau agama kan 4 jam. Jadi dalam pertemuan itu jenjangnya itu ya. Kemarin itu di sini per mata pelajaran kalau mulok itu dikit. Tapi kemarin itu ada juga pendapat satu lagi yaitu jenjang pendidikan juga. Jenjang pendidikan kalau jenjang pendidikan ya teman-teman sekalian itu apa namanya itu karena ini tidak apa namanya itu alokasi waktu ini apakah alokasi waktu dalam mata pelajaran atau dalam apa namanya itu jumlah jam setiap mata pelajaran. Nah, kalau dia mengatakan 1 jam pelajaran itu dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan wajar seperti SD, SMP, SMA ya itu beda-beda semua 30 menit, 35 dan 40. Jadi kalau SMA itu 40 menit. Jadi itu membedakan antara jenjang. Kalau membedakan dalam jam, misalkan pembelajaran mulok itu ada yang 1 jam. Namun karena itu ada KD-nya sangat sedikit itu ya. Kalau lebih nanti kalau teman-teman mendapat apa nama itu soal yang lebih konkret lagi seperti itu ya. Lanjut di sini ada nomor 4 yaitu guru ekonomi. KD-nya 3.1 itu dan KD 4.1 KKM-nya 76. Ternyata dari 6 soal mudah dijawab benar seluruhnya. 10 soal sedang dijawab 6 jawaban benar, 4 salah. 4 soal sulit, tidak ada yang bisa menjawab. KKM KD-nya 3.1 itu 78, 4.1 82. Apa yang harus guru lakukan untuk 4 soal sulit? Pokoknya aku pusing katanya. 4 soal sulit dianalisis kembali gitu kalau nggak salah katanya. Jadi kaji itu jika 4 itu jika ada soal dan semua siswa tidak ada yang jawab benar, maka soal itu perlu dianalisis kembali. Kita menganalisis kembali ya, seperti kemarin itu kita apa namanya itu butiran-butiran dalam pembuatan soal ya. Setelah itu ada guru bla 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 bla, fungsi analisis butir soal yaitu. Jadi fungsi dari apa namanya itu analisis butir soal itu yaitu memperbaiki butir soal. Jadi yang seperti soal yang di atas tadi kan ada yang salah, kemungkinan kita membuatnya terlalu sulit. Jadi kita analisis lagi terlebih dahulu itu ya fungsinya ya. Untuk memperbaiki butiran soal. Ini banyak kemarin masuk teman-teman sekitar 7 soal ya lebih ya. Kalau tentang penilaian tadi itu prinsip-prinsip penilaian itu sekitar 6 soal ya.
Terus nomor 6 itu ada KD, mengelompokkan jenis hewan, yaitu sapi, kelinci, lupa tanya. Pokoknya hewan itu pilihan. Jadi A herbivora, karnivora, terus ada mamalia. Nah, KJ itu ada herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Soal tersebut tidak sesuai karena apa itu pilihannya panjang-panjang, pusing aku cari yang optionnya di tidak ada yang homogen katanya kan. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali ya soal-soal yang kita itu kurang memahami karena itu soalnya itu diksi itu sangat banyak sekali ya narasinya seperti itu. Lanjut ke soal nomor 7. Terakhir ya teman-teman sekalian, yaitu pokoknya anak disuruh menuliskan pengalaman Idul Fitri. Selain itu, guru dapat mengetahui apa. Jadi A itu kebiasaan seminggu sebelum Lebaran, B itu apa ya intinya katakannya sistematika tulisan si anak. C kebiasaan Lebaran di daerahnya. D lupa. Jadi KJ-nya B ya. Apa ya intinya katakan katakannya sistematika tulisan si anak. Itu ya teman-teman. Jadi ini sangat itu sangat rumit sekali dia menghafal kemarin soal-soal yang masuk. Jadi itu dulu teman-teman sekalian. Semoga soal ini bermanfaat. Admin harap apabila ada kesalahan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.